Kalau acara kemarin alhamdulillah acara yang tidak akan pernah bisa dilupakan gitu ya. Dan acara yang mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena banyak ustadz-ustadz yang hadir. Terus banyak eh, public figure juga gitu yang hadir. Kalau ngundang mereka harus bayar berapa itu? Makanya aku bilang mahal banget. Terus ada orang tua dan kita bersyukur banget kedua orang tua kita, keempat orang tua kita masih sehat dan masih sempat hadir walaupun orang tua saya dari Makassar, orang tua Jihan dari Batam, dari Bogor ya. Dan mereka masih sempat hadir. Jadi itu rasa syukur kita dengan acara yang kita selenggarakan kemarin. Jadi kemarin kok kebetulan sama hari Jumat juga ya, Ustaz. Mm-mm. Ini emang dipilih hari Jumat atau seperti maksudnya ini dari perencanaannya udah lama atau seperti apa? Emang Berapa lama? hari Jumat? Persiapan 10 hari sih ini kayaknya. Oh 10 hari. 10 hari setelah khitbah. Iya. Iya. Emang 10 hari? Iya, 10 hari kan? Bukan 9. Oh iya ya. Gila 10 hari lah. Iya makanya itu. Terus Hari ke-10 jadi- mungkin nikah. Iya gitu ya. ya karena memang kita ada aku bergaulnya sama ustadz-ustadz, dekatnya ustadz-ustadz, dan rata-rata ustadz-ustadz bilangnya tuh bagusnya hari Jumat karena Sayyidul Ayyam, hari terbaiknya orang Islam tuh hari Jumat gitu. Walaupun sebenarnya yang bagusnya Jumat pagi, cuman karena sulit juga untuk cari venue yang bisa menyesuaikan waktu, ya kita aja yang ngikut sama waktunya gitu. Jadi akhirnya Jumat sore. Kita akad nikah jam 4 sore, langsung setelahnya ramah tamah ya, anggap resepsi gitu ya, sampai jam 8 malam karena memang batas PSBB itu kan sampai jam 8 malam kalau daerah Bekasi gitu. Oh iya benar-benar. Sebelumnya juga Pak Ustadz juga sempat mengadakan Mapaci. Itu ya. Itu apa sih Ustadz? Boleh diceritakan dong? Kalau Mapaci itu memang adat Sulawesi ya, adat Bugis Makassar. Ya, Mapaci itu menyucikan diri. Artinya pada saat itu mungkin bisa seperti pelepasan seorang anak. Sebenarnya cowok cewek sebenarnya. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan biasanya diadakan Mapaci. Nah itu biasanya dihadiri dan disitulah kadang kita anak tuh sedih banget rasanya meninggalkan orang tua. Apalagi misalnya yang mau nikah nih orang yang tidak lengkap lagi orang tuanya. Misalnya nggak punya bapak atau udah nggak punya ibu. Itu pasti sedih banget pada saat prosesi Mapaci itu. Karena seakan-akan kita bertemu dengan keluarga, kemudian pada saat itu kita didoain semuanya. Ya kalau versi modernnya mungkin pengajian pranikah gitu. Itu Mapaci sendiri itu kapan tuh Ustadz? Diadakannya di Biasanya 1 hari sebelum akad. hari sebelum akad. Oh, 1 hari sebelum akad. Jadi kalau laki-laki di Makassar itu kan begini, laki-laki Mapaci, perempuan juga Mapaci di rumahnya. Nah setelah Mapaci misalnya hari Minggu Mapacinya hari Ahad, maka hari Seninnya itu udah akad nikah. Jadi 1 hari sebelum biasanya. Jadi udah prosesi langsung gitu. Terus setelah akad nikah di tempat perempuan, resepsi tempat perempuan, besoknya langsung ngunduh mantu tempat laki-laki. Tapi karena sekarang kan nggak bisa mengikuti semua prosesi, satu pandemi, yang kedua karena ya nggak jarak juga kan. Dan aku kan orang Sulawesi, dia bukan. Kamu orang mana sih? Orang Batam. Orang Batam. Oke, banyak yang penasaran nih dengan kedekatan sebelumnya nih Ustadz sama istri. Seperti apa sih Ustadz melalui ta'aruf dan lain sebagainya? Boleh diceritakan? Pak? Cerita dong, Hai. Kamu aja cerita. Boleh Kak Jihan? Cerita dong. Ya pokoknya kenalnya dari TikTok. Taunya dari Oke. TikTok. Malu gak sih kalau jauh itu kenal dari mana? Dari Iya, TikTok? kenalnya dari TikTok. Tapi beralih ke Instagram kan DM-an gitu ya udah. Ustadznya ngajak taruh. Oke, yang Iya. pertama kali DM berarti Ustadz Syam. Ya. Masa sih? Iya. Emang iya? Iya. Elah. Iya, ada Tapi kamu udah follow aku. Ya, aku emang follow tapi Instagram? kan iya. Kamu follow aku di Instagram? Aku follow di Instagram, di TikTok juga. Jadi emang mau stalking berarti. Tapi kan itu berawal dari fans dong. nggak ngefans juga sih ya, pengen follow aja gitu kan. Ngefans kan kamu? Enggak. Ngefans lah, kalau follow di TikTok nge-follow, di Instagram nge-follow, ngefans lah. Ya, oke. Kalau biasa aja tuh salah satu akun aja. Kenapa sih kakinya? Ngefans kan ngaku. Iya deh, iya. Beneran. Tapi nggak yang kayak tergila-gila gitu sih, Iya. biasa aja. Tapi ada feeling gak sebelumnya? Ada feeling gak sebelumnya? Enggak lah, Nggak biasa ada aja ya follow kan kayak follow yang verified biasa aja gitu kan, nggak ada kepikiran. Enggak, following kamu dikit banget.
banyak lah. Banyak. Iya, maksudnya Enggak, kayak following kamu dikit. maksudnya follow orang verified kan ya biasa aja itu nggak ada nganggep apa-apa lah. Jadi nggak kepikiran. Kajian sendiri maksudnya apa nge-follow Ustadz nih, ada pikiran gak sih akan nantinya akan di Ya nggak kepikiran. Tahu gak sih kalau Ustadz Syam ini sebenarnya banyak yang DM buat minta ta'aruf? Nggak tahu, nggak ngikutin banget. Soalnya tahu Satcam ya sebenarnya udah tahu Satcam dari Islam itu Indah gitu kan. Terus di Emang kamu TikTok. nonton Islam Tidak? Iya, waktu aku masih sekolah tepatnya. Oke, terpaut Aku udah ceramah di masih sekolah. Berarti beda jauh banget. Iya, terpaut jarak berapa ini usianya? beda 8 tahun. Oke, dari 8 tahun Iya. berarti kajian 21 insya Allah tahun ini. Aku 29 tahun ini. Mm-mm. Oke, Ustadz Syam nih boleh nanya dong gimana nih akhirnya bisa memilih sosok perempuan yang akhirnya dijadikan istri nih? Gimana Ustadz? Setelah kemarin-kemarin kan sempat juga maksudnya udah banyak juga yang pernah ta'aruf juga tapi mungkin belum ada yang pas gitu Ustadz. GR Gimana lu. nih? Gimana nih sosok Jihan akhirnya ditemukan sama Ustadz gitu? Awalnya muncul di FYP TikTok nih. Mhm. Terus aku kayak nge-link kan di TikTok tuh nggak bisa nggak bisa pesan kalau kita nggak follow-followan. Oke, iya. Dia ada yang follow aku nggak follow kan. Nah, Jadi aku nge-link ke Instagram, sampai di Instagram dia follow juga di sini. Ya udah aku follow back kan. Terus aku follow back di sini ya. Itu kan Follow kamu back kan yang DM duluan. videonya. Ya udah kenalan lah di situ. Emang dari awal aku udah bilang suka ya? Enggak, Bilang kamu mah udah cuma fallback doang gitu. Terus? Udah lama kemudian gitu karena aku sering share-share tentang pesantren, dia tanya-tanya tentang apa kayak itu di mana kayak gitu-gitulah. Jadi nggak ada ngobrolan-ngobrolan setelah follow tuh nggak ada obrolan-obrolan gitu. Iya ya, nggak ngobrol biasa-biasa juga. aja. impression Ustadz sendiri nih pas ngeliat akunnya Jihan sendiri gimana? Pertama kali waktu di TikTok kan, asik juga nih anak nih ngobrol gitu. Maksudnya cara dia menyampaikan, kan dia konten creator dakwah juga gitu, sering nyampein dakwah. Bagus cara penyampaiannya, terus kadang penyampaian juga ada yang kontroversi sih sebenarnya sayang. Tapi udahlah cakep, ya udahlah gue dulu yang dimaafkan. Terus sebenarnya ada alasan yang aku protes ntar kontennya nih gitu kan, tapi nanti aja lah. Oh, ada yang kontroversi juga nih kontennya, tapi dia berani menyampaikan dengan referensi yang dia punya gitu. Jadi kayaknya pinter anaknya gitu ya udah. Aku tertariknya itu pas dia pasang pesantren, santri gitu. Aku pikirnya awalnya santri. Ya kan? Gitu di mana pesantren ini? Oh, aku nanya-nanya lah di situ. Oh, gitu. Ternyata keluarganya tinggal di situ semua, di pesantren semua. Oh, ini pemilik pesantren apa ya bukan ya? Oh, ternyata bukan ya. Cerita-cerita lama kelamaan. Ya udah, oh punya keluarganya hijrah semua di sini. Oh, berarti bukan dianya doang yang ke agama gitu, keluarganya juga kan kata Nabi pilihlah karena agamanya gitu. Ya udah, berarti keluarganya juga begitu. Ya first impressionnya situ. Akhirnya dijemput lah. Waktu aku kata dia, ya udah Ustadz main aja ke sini. Kamu udah suka di situ kan, makanya suruh aku main kan. Ya iseng lah kan kayak ada Ustadz nih nge-DM kayaknya suruh dateng main gitu. Alah paling juga mikirnya paling nggak bakal dateng lah nih kan gitu kan. Ya udah ternyata beneran mau datang. Berarti gayung bersambut. Mainlah ke sini kata dia kan, mainlah ke sini. Kasih motivasi ke santri. Kesempatan nih ya kan. Sambil lihat pesantrennya. Nggak tahu seperti apa nih kajian. Lihat orangnya juga, lihat pesantrennya juga kan. Emang mau lihat pesantren sebenarnya. Nyampe sana dijemput sama dia langsung, sama keluarga besarnya gitu kan. Itu Berapa bulan yang lalu Ustadz? sebulan ya. Belum iya sebulan ya. Kita kenal cuma sebulan. Iya kita kenal sebulan. Berarti kenal tuh baru sebulan. Iya, sebulan. kenal Sampai sekarang ini. Ya. Ketemu sekali, ketemu kedua kali lamaran langsung. Jadi baru ketemu sekali, ke yang kedua udah langsung lamaran. Kita sampai nikah cuma ketemu 4 kali. Iya, yang ke nikah itu pertemuan Iya. yang keempat kali. Ketemu, lamaran, fitting, nikah. Iya. Kajian sendiri maksudnya seyakin apa sih sama Ustadz Syam gitu? Oke. Apa ya? Kalau aku sih sebenarnya dari awal pengennya tuh dijodohin gitu ya. Minta sama mama karena kakak kan juga dijodohin. Minta sama papa, aku maunya dijodohin gitu. Nah, terus tiba-tiba ada Ustadz Syam yang mau ta'aruf dengan Jihan gitu kan. Nah, baru Jihan bilang ke mama, Ini langsung disampaikan ke orang tua atau? Aku ke dia. iya, kalau Ustadz Syam ke Jihan, Aku ke Jihan langsung ke orang tua, apa-apa langsung cerita ke orang tua kan. Ya udah, tanya sama papa ini gimana nih ada yang mau ta'aruf gitu.
ya udah lanjutin aja dulu gitu kan, kalau kamu suka ya lanjut, mama papa juga ya mau gitu. Jian ya yang penting Jian tuh restu mama papa lah intinya, kalau mama papa suka Jian suka gitu. Oke, Gitu. Ustadz Syam kan sebagai maksudnya pendakwah muda yang emang ilmunya banyak banget dan Amin. iya Amin. dilakukan banyak orang nih, Amin. dilakukan banyak orang. Di luar Ustadz Syam sebagai tokoh agama yang Ya. seperti itu, di mata Jihan sendiri seperti apa sih Eh, pribadi seorang Oke, apa ya? sebagai suami? Oke. Jen juga sering lihat apa dari akun-akun Instagram atau TikToknya Ustadz Syam gitu. Stalking. Iya pastilah. Kamu juga. Apa Ustadz Syam tuh kayak apa ya, sosok yang sayang sama ibunya, kayak my type banget gitu loh. Terus sayang sama keluarganya, deket sama keluarganya, yang Jen lihat di sosial media sih ya, emang kayak keluarganya bahagia gitu, akrab gitu, itu yang Jen suka gitu. Jadi adalah di situ rasa-rasa ketertarikannya tuh dari situ juga. Tapi setelah menikah nih baru belum 24 Iya. ada nggak sih yang kira-kira bikin Baru ilfil 24 jam atau- sekarang. Belum 24 Belum ya? belum ya, Belum. baru 23. yang bikin ilfil atau ternyata Ustadz Syam begini Belum nih. kelihatan lah Oh, ya, belum kelihatan. Oke, kalau Ustadz Syam sendiri seperti apa nih? Apanya tuh? Sekarang udah punya istri nih Ustadz, maksudnya kan dari kemarin-kemarin kan mencari dan akhirnya menemukan. Sekarang gimana nih, udah ada pendamping gitu? Ternyata Udah lengkap dong hidupnya. ternyata jodoh itu nggak usah dicari. Ternyata gitu sendiri. Jodoh itu hanya butuh keberanian aja. Buat apa kita mencari-cari kemana-mana, kesana kemari, tapi tidak ada keberanian untuk maju. Iya. Tapi Jadi ngerasa terlalu cepat nggak sih Ustadz buat nikah? kalau terlalu nggak terlalu juga sih, karena saya tuh nggak mau ta'aruf yang dikenal dengan ta'aruf sekarang ya. Saya jujur di ini, kalau teman-teman mungkin yang udah syar'i atau udah hijrah mungkin beda pendapat sama saya. Saya tuh nggak mau ta'aruf yang melalui perantara orang. Saya pengen kenal pribadinya langsung gitu. Dia juga pertamanya bilang begitu, kalau mau ta'aruf melalui papa gitu. Nggak mau gue. Gue pengen ngobrol sama lu, ngapain gue ngobrol sama papa lu gitu. Kalau gue langsung ngobrol sama papa lu, gue bilang suka sama anaknya, gue kayak nyakitin dua hati orang kalau gue misalnya nggak jadi gitu. Udah nyakitin lu, nyakitin papa lu juga gitu. Udahlah, mending kalau misalnya ini kenal sama lu aja gitu. Toh gue juga nggak ngapa-ngapain gitu, pengen tahu. Sebenarnya pengen tahu cara dia ngejawab aku aja gimana, cara komunikasinya gimana gitu. Ngerespon nggak gitu. Dia ngehargain nggak keluargaku gitu-gitu Dan aja. 1 bulan kurang itu cukup ya buat Ustadz buat Sebenarnya nggak cukup. Kalau buat aku nggak cukup, karena aku bukan orang yang kayak tipe soleh dari lahir gitu ya, bukan yang kayak nggak pernah pacaran atau apa gitu. Ternyata bukan masalah lama bersamanya kita mengenal orang itu, masalah ya aku tuh selalu gagal kalau dengan otakku sendiri, maksudnya dengan akalku sendiri mengenal perempuan itu selalu gagal. Ternyata apa yang kulihat dari lahirnya itu berbeda dengan apa yang realitanya gitu. Akhirnya aku sama dia, aku memilih jalur spiritual. Jalur spiritual, Ces. Bukan nggak melalui mengenal dia langsung lagi. Setelah ngobrol langsung, setelah ini aku melalui jalur istikharah aja. Dan yang istikharah bukan aku. Yang istikharah tuh aku minta orang-orang soleh kayak guru-guru kita, Ustadz Abi Maki, Ustadz Maulana, guru-guru yang lain lah. Maksudnya minta tolong sama mereka. banyak banget ya dari Ya, ya kalau guru-guru yang soleh udah merestui, orang tua udah merestui ya, aku pede aja gitu ya. Restu mereka kan restu Tuhan gitu. Ya udah, daripada gue maksain diri gue suka, kapan dapat yang keinginan kita. Karena kalau memaksakan keinginan diri kita tuh kita pasti cari yang sempurna, dan nggak ada yang sempurna gitu. Gak usah nangis, sayang. Biasa aja. Oke, bicara soal restu nih, ibu sendiri senangnya seperti apa nih Ustadz? Ibu pas pertama kali aku kasih lihat foto dia, ibu gini doang jawabnya, cantik sih. Gitu doang. Mungkin ibu nyerah kali ya. Karena setiap kali mungkin kemarin-kemarin aku ngirimin foto cewek, kalau ibu udah seneng, aku pasti ditanya kalau sama ibu, gimana sama ini? Iya, jadi PHP buat ibu. Gimana sama ini? Udah enggak, mah. Udah enggak gitu kan. Kata mama, lo maunya apa sih? Lo mau cari yang gimana sih, kata mama gitu. Akhirnya aku kasih lihat foto dia cuma bilang, cantik sih. Nggak pernah ditanyain lagi. Sampai mereka tahu aku mau lamaran. Orang tua tuh. Jadi lamaran pun mereka nggak ada. Oke, Ustadz, bicara soal restu tadi juga, aku lihat di Instagramnya Kak Oki, kan sebagai kakak dari Ustadz juga kan, maksudnya udah dianggap kakak lah. Ya, itu sampai berderayan mata ketika
kayak ngucapin selamat dan doa gitu untuk kalian berdua. Sempat ada di videonya itu gimana sih Ustaz? Aku sama Mbak Oki kenal 2015. Mbak Oki gabung Islam Itu Indah 2013 kalau nggak salah atau 2014. Pokoknya setahun setelah Mbak Oki syuting, aku ikutan Islam Itu Indah. Dari situ kita sama terus sampai berapa tahun ceramah bareng. Yang pertama kali ngajarin aku tentang public figure Mbak Oki. Kata Mbak Oki, orang di rumah nggak mau tahu masalah lo apa, lo lagi sedih kayak lo lagi berantem sama keluarga lo lagi nggak punya duit kayak pokoknya lo di depan kamera harus senyum. Ini Mbak Oki lagi sakit kata dia, tapi Mbak Oki nggak pernah nunjukin ke pemirsa bahwa Mbak Oki lagi sakit. Mbak Oki tetap senyum. Jadi itu pelajaran yang paling nggak bisa saya melupain sama Mbak Oki. Yang kedua, Mbak Oki itu strict banget kalau masalah pendidikan. Gimana skripsinya, gimana tesisnya, gimana ininya. Emang udah nganggap adik kakak banget sama Mbak Oki. Dan kenal sama keluarga besarnya gitu, sama mamahnya, sama ibunya, sama bapaknya juga, walaupun bapaknya di Batam, sama kayak kamu ya, Batam juga. Dan ternyata mereka kenal Oh, sama Batam. Ya, sama papanya Jihan sama Mbak Oki kenal. Ya udah, Mbak Oki tuh baik banget orangnya, sampai kemarin nangis tuh ngedoain ya. kayak Saya finally gitu. iya, karena dia nanyain mulu ceweknya sekarang siapa gitu. Oke, Pak Ustadz, apa sempat viral juga nih ada cuplikan video sedikit gitu tentang di acara kemarin tuh kayak pas udah sah terus mau cium keningnya ini Ustadz malu-malu tuh. Ya kali. Itu jadi perbincangan Ustadz di Bu, saya ngobrol, saya sama dia nggak pernah ngobrol Iya, langsung. nggak pernah ngobrol langsung. Kayak ngobrol Nggak pernah ngobrol langsung. dan kemarin baru sah terus tiba-tiba Langsung disuruh cium, bayangin. dan Pak Ustadz Maulana Iya, paling small. Untung ada Ustadz Maulana yang bikin meriah lah. iya benar-benar Ustadz Maulana, aku megang tangan dia aja nggak berani awalnya mah. gemeteran atau gimana nih Ustadz? Gimana ya? Maksudnya nggak ini juga lah, bukan berarti karena nggak pernah megang cewek akhirnya gemeteran, nggak juga gitu. Bukan, saya nggak sesoleh itulah artinya. Tapi ketemu orang yang nggak pernah kita ajak ngobrol langsung, baru ketemu 2 kali, setiap ketemu nunduk, tiba-tiba disuruh cium kening, ya kali langsung nyosor, nggak mungkin kan? Ya manusiawi lah, malu gitu lah, malu aja. Ditungguin nggak jadi dicium keningnya. Dan itu dilihat orang. Apa ya, malu aja gitu. Tapi dia nyosor ya. Enggak ya? Enggak, masa sih? Enggak. Masa sih? Enggak. Waktu foto. Oke, ini kan Ustadz ini udah seleb nih sekarang. Nah terus Jihan juga udah apa nantinya mau jadi selebriti atau seperti apa nih Ustadz? Mau jadi apa? Kayak Jihan. Aku. Akan dibebasin nggak sih Ustadz kalau istri pengen terjun ke dunia entertain? Mau. Kayaknya kan berpotensi sekali nih. Bisa Mas. jadi host mungkin. Iya. Gimana tuh Ustadz? Ada Selama tahu aturan, nggak boleh kita ngelarang orang. Dia awal kenal kamu punya itu kan? Kamu bilang apa tuh? Kamu nggak nyuruh aku hapus TikTok kan? Gitu. Oh, Iya. sempat ada ketakutan Iya. seperti itu ya. Ya nggak mungkin nyuruh hapus orang ketemunya di TikTok. Yang penting tahu batasan lah. Tahu batasan tuh yang kayak, kan perempuan tuh boleh kerja di luar kan, kayak Ibunda Khadijah pengusaha, kemudian ada beberapa sahabiah lagi, sahabat-sahabat perempuan Nabi yang juga bekerja di luar. Yang penting nggak melupakan tanggung jawab sebagai seorang istri gitu. Karena banyak perempuan merasa hebat ketika penghasilannya lebih banyak daripada suami, itu yang dihindari. Kamu kalau udah punya banyak duit jangan sombong ya. Kalau perempuan lebih banyak penghasilannya, merasa bisa hidup sendiri, biasanya suaminya gampang banget, udah cerain aja gue bisa hidup sendiri kok, tanpa lo juga gue bisa hidup gitu ya. Itu yang sangat dihindari sebenarnya ya kan, jadi permasalahan saat ini. Tapi mudah-mudahan lah ya. Agama tuh rem tuh, agama yang penting ada agama itu rem dari segalanya. Mau kerja apapun, mau eksis, mau apapun itu yang penting punya landasan agama ya, jadikan agama itu sebagai rem. Kalau aku ngelarang-larang berarti aku bukan ngelarang karena agama, aku ngelarang karena nafsu. Tapi yang ngelarang dia adalah agama gitu. Terserah dia mau tampil, mau jadi host, yang penting tahu batasan. Iya benar. Oke, harapan dan doanya dong buat ke depan. Kira-kira mau punya anak berapa sih? Ya, insya Allah. Atau ada mau program kah atau menunda atau seperti apa? Berapahan? Kamu katanya mau 7 katanya. Kamu mau berapa? Aku mau ngikut aja. Apa tuh angka apa tuh 7? 7 tuh angka ini loh, tanggal lahir aku. 77 kan? Iya. Pas gitu ya 7.
Aku sukanya CR7 soalnya, suka Cristiano Ronaldo. Nomor 7. Kalau bahasa Bugis tuh 7 tuh juga angka sakral karena mat 7 itu lurus, tepat sasaran. 7 itu juga banyak dalam agama kita. Al-Fatihah 7 ayat. Terus langit bumi 7 lapis, 7 tingkat. 7 itu banyak angkanya. Udahlah, pengen 7 aja. Karena kalau pengen 7, ya alhamdulillah, kalau nggak sampai 7 ya 6. Kan sampai 6 ya 5. Kan banyak orang kan pengen anak cuma kayak dia nih bersaudara cuma 2. Iya, sepi banget. Betapa menyesalnya bapaknya. Karena udah nikahin dua anaknya. Dia sama kakaknya cuma beda 3 bulan nikahnya. baru nikah kakak. Iya. Betapa menyesalnya papa mama ya kan. Kenapa gue cuma punya anak 2? Kawin dua-duanya habis. Sepi banget di rumah gitu. Sama kayak aku bersaudara 5. Ya, jauh banget sama adik bungsuku. Kenapa? Karena yang keempat-empatnya ini udah keluar semua, udah pada mondok, udah pada rantau. Akhirnya mama papa kesepian di rumah. Lahirlah si Aisyah nih, yang kecil. Oke, Ustadz boleh dong terakhir tips berumah tangga dengan hubungan harmonis. Ya Robbi, kita baru banget nih, belum 24 jam. Kita belum berani memberikan tips. Intinya segala sesuatu itu an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Kata ungkapan itu an-nafsu markabun. Manusia itu adalah kendaraan. Ya. Walijamuhu as-sabr. Kontrolernya, setirnya adalah sabar. Sabar. Jadi apapun itu harus dilewati dengan sabar. Makanya orang masuk surga itu salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena sabar kalian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu enggak ada batasnya, unlimited. Sabar tuh memang modal utama. Jadi suami sabar ya kalau istrinya rewel. Jadi istri sabar kalau suaminya banyak maunya. Jadi orang tua ya bersabar karena anaknya. Jadi anak bersabar karena orang tuanya. Jadi kita semua itu sebenarnya emang butuh satu modal doang sebenarnya, sabar. Makanya disebutkan kan istainu bisabri wassalah. Selalu tuh 2 itu, sabar sholat, sabar sholat. Kenapa kok nggak syukur? Kenapa kok nggak taat? Kenapa kok tapi sabar? Karena segala sesuatu itu butuh kesabaran. Sholat tuh butuh kesabaran, puasa tuh butuh kesabaran, zakat tuh butuh kesabaran, semuanya butuh kesabaran. Jadi intinya tipsnya adalah mau yang pengantin baru atau pengantin lama ataupun teman-teman jomblo, semuanya sabar gitu. Ya enggak sih? Kamu gini-gini aja nih, kamu kayak jamaah aku ya.